Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video berikut memberikan informasi tentang keajaiban sayur kol sebagai superfood murah untuk tubuh sehat. Coba deh, bayangkan pemandangan ini ya. Anda lagi duduk santai di warung pecel ayam pinggir jalan. Wah, favorit banyak orang nih. Bener banget. Nah, di piring Anda ada nasi uduk hangat, sambal terasi, ayam goreng. Terus ada satu hal yang selalu ada, tapi hampir nggak pernah kita perhatiin secara serius. Pasti irisan lalapan yang biasanya udah agak layu itu kan? Iya, persis. Benda itu tergeletak gitu aja, entah sebagai lalapan mentah yang layu, atau yang belakangan ini lagi populer banget nih, digoreng sampai kecoklatan dan berminyak banget. Ah iya, kol goreng. Betul, kita lagi ngomongin kubis atau kol. Seringnya sih sayuran ini cuma dianggap figuran doang ya, cuma pelengkap piring yang keberadaannya selalu dipandang sebelah mata. Setuju? Padahal ya, kalau kita bedah secara biologis dari berbagai literatur medis dan jurnal gizi yang ada, Nah, ini irisan layu di piring Anda, itu sebenarnya adalah sebuah pabrik biokimia hidup. Sebuah alat pencegahan penyakit kronis yang luar biasa kompleks sebenarnya. jarang banget kan kita ke restoran terus secara khusus pesen, tolong dong satu porsi kol utuh sebagai hidangan utama. Nggak pernah malah kayaknya. Iya kan, sayuran ini tuh underdog sejati di dunia kuliner. Tapi begitu kita lihat data klinisnya, perspektif Anda pasti bakal berubah total. Pasti. Kita nggak akan lagi melihatnya sebagai sekedar daun berair gitu, tapi sebagai kendaraan pengantar molekul-molekul pelindung tubuh. Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Dari tumpukan sumber kita kali ini, misi eksplorasi mendalam kita adalah membongkar rahasia pabrik biokimia ini. Dari anatomi dasarnya dulu deh. Boleh. Kalau kita lihat profil nutrisinya, 100 gram kol itu mengandung sekitar 92,2 gram air. Jadi hampir semuanya air kan? Betul, sangat tinggi kandungan airnya. Awalnya sih saya mikir ini tuh kayak spons basah yang kosong gizi gitu. Tapi ternyata cara kerjanya nggak gitu ya. Nggak sama sekali. Justru air itu Sayuran ini malah menjebak nutrisi esensial di dalam matriks airnya kan? Efeknya, kalorinya itu nyaris nggak ada, tapi sel-selnya padat banget sama zat pelindung. tepat. Yang sangat memukau di sini adalah variasi warnanya. Sayuran ini kan punya seragam yang beda-beda ya. Iya, ada yang putih pucat atau hijau muda gitu. Terus ada juga kol ungu atau kol merah yang warnanya itu pekat banget. Nah, warna ungu pekat itu bukan sekedar kebetulan genetik yang cantik dilihat mata aja. Oh ya, terus apa dong? Itu adalah indikator visual dari keberadaan antosianin. Tunggu, antosianin, bukannya itu senyawa antioksidan pelindung jantung yang biasanya kita temukan di buah beri liar ya, kayak blueberry atau blackberry gitu? Persis banget, itu pigmen pelindung dari famili flavonoid. Dan kol merah itu memilikinya dalam jumlah yang masif. Wah, Kalau kita bandingkan secara angka spesifik nih ya, kol ungu itu menyimpan vitamin A 10 kali lebih banyak dibandingin kol putih. 10 kali lipat, serius? Serius? Kandungan zat besinya juga 2 kali lipat lebih padat. Bahkan pigmen ini tuh ngebawa senyawa kayak lutein dan zeaxanthin. Lutein dan zeaxanthin ya? Itu yang buat mata, bukan sih? Benar. Di dalam tubuh kita, dua senyawa ini tuh bertindak kayak kacamata hitam internal gitu untuk mata kita. Mereka secara spesifik menumpuk di retina. Oh, untuk menyaring cahaya biru ya? Betul sekali. Menyaring gelombang cahaya biru yang bahaya dan pastinya melindungi lensa mata kita dari kerusakan akibat sinar UV. Oke, bentar. Kalau perbandingannya se-ekstrem itu, maksud saya 10 kali lipat vitamin A gitu ya. Berarti kol putih itu cuma kayak versi cacat atau versi inferior dari kol merah dong? Enggak juga sih. Terus buat apa dong kita makan kol putih lagi kalau yang merah jauh lebih superior? Nah, biologi itu nggak bekerja sesederhana itu. Kol putih itu tetap esensial banget karena dia punya wilayah kekuasaannya sendiri. Terutama dalam hal kandungan vitamin K1. Vitamin K1. Iya, tubuh kita mutlak butuh vitamin K1 ini sebagai kofaktor enzim untuk proses pembekuan darah. Kofaktor enzim. Berarti ibaratnya vitamin K1 ini kayak kunci kontak gitu ya. Kunci kontak yang nyalain mesin pembekuan darah di hati kita.
Analogi yang sangat pas. Tanpa kunci kontak itu, hati kita nggak bakal bisa merakit protein-protein pembeku darah. Mengerikan juga ya kalau dibayangin. Sangat. Bayangkan kalau tubuh Anda kekurangan vitamin K1. Luka gores kecil karena pisau dapur aja, darahnya bisa terus mengalir tanpa henti. Wah, repot urusannya. Makanya, kol putih adalah salah satu penyuplai kunci kontak terbaik yang bisa kita temuin di pasar. Ditambah lagi ya, kubis-kubisan putih ini menyimpan senjata anti kanker yang sangat spesifik. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik nih. Saat kita bedah riset onkologinya, senjata rahasia pembunuh kanker ini tuh bernama sulforafen atau sulforapana. Betul, sulforafen. Dan Anda tahu apa yang paling gila dari ini? Senjata ajaib ini sebetulnya nggak ada di dalam kol yang masih utuh. Sama sekali nggak ada. Kan? Anda bisa mandangin kol utuh di meja dapur Anda sampai tahun depan, dan sulforapana itu tetap nggak bakal ada di sana. Ini adalah mekanisme pertahanan tanaman yang udah berevolusi jutaan tahun loh. Di alam liar, kubis kan nggak bisa lari dari serangan-serangga atau ulat ya. Sayuran mana bisa lari ya? Nah, makanya tanaman ini merancang jebakan kimiawi. Di dalam struktur daun kol, ada 2 komponen yang sengaja dikurung di ruangan sel yang terpisah. Ibaratnya kayak bom waktu, 2 komponen gitu kan? Di satu sisi dinding sel ada senyawa kalem yang disebut glukorapanin. Iya. Terus, di ruangan sel sebelahnya lagi ada enzim pemicu yang namanya myrosinase. Selama kol itu diam di ladang, mereka terpisah aman. Tapi begitu struktur selnya hancur, Nah, hancur. Misalnya karena digigit ulat, atau di dapur kita potong pakai pisau, dan yang paling optimal tuh kalau kita kunyah pakai gigi kita. Betul, dinding pemisah sel itu otomatis runtuh. Dan di detik dinding itu runtuh, cairan dari 2 ruangan tadi langsung bercampur. Enzim myrosinase ini langsung memecah si glukorapanin. langsung bereaksi ya. Seketika, hasil dari reaksi kimia instan inilah yang melahirkan senyawa baru bernama sulforafen itu tadi. Bagi serangga, rasanya itu pahit banget dan beracun, jadi mereka berhenti makan. Tapi buat anatomi manusia, ledakan kimiawi ini justru jadi obat yang sangat poten atau kuat ya. Sangat. Berarti kita benar-benar mengandalkan mekanisme sayuran yang lagi berusaha mempertahankan dirinya sendiri ya. Ironis memang, tapi begitu cara kerjanya. Terus gimana caranya sulforafen ini bekerja ngelawan kanker? Apa dia cuma sekedar antioksidan biasa yang menangkal radikal bebas gitu? Jauh lebih agresif dari itu. Dalam studi onkologi molekuler yang kita bedah, sulforafen ini terbukti mampu menyusup langsung ke dalam sel kanker dan memicu apa yang disebut apoptosis. Apoptosis? Oh, itu semacam program bunuh diri sel kan? Tepat. Jadi senyawa ini tuh kayak meretas sel kanker dan secara harfiah nyuruh sel itu buat ngehancurin dirinya sendiri. Bener banget. Sel kanker itu kan pada dasarnya sel yang lupa cara buat mati ya. Jadi mereka terus membelah tanpa henti. Nah, sulforafen ini masuk dan langsung nekan tombol matinya. Gila. Selain itu, senyawa ini juga punya kemampuan buat menghentikan angiogenesis. Artinya, dia memotong jalur pembentukan pembuluh darah baru. Pembuluh darah yang biasanya tumor buat nyedot nutrisi dari tubuh kita itu kan? Betul. Jadi tumornya itu secara harfiah dibuat kelaparan sampai mati. Dan kehebatan mekanisme ini tuh nggak berhenti di sel kanker aja loh. Masih ada lagi? Ada. Di ranah penyakit metabolik, riset klinis menunjukkan senyawa yang sama ini sangat efektif buat nurunin kadar gula darah pada pasien diabetes tipe 2. Oh ya, berarti ini juga berdampak ke indikator jangka panjang pasien diabetes ya, kayak HbA1c gitu. Betul sekali. Sulforafane ini meningkatkan sensitivitas reseptor tubuh terhadap insulin. Jadi, sel-sel tubuh kita bisa menyerap gula dari darah dengan jauh lebih efisien. Makanya HbA1c bisa turun secara signifikan. Kanker dan diabetes aja udah cukup buat bikin kol ini terdengar kayak superfood sejati ya. Tapi ada satu area riset lagi yang bikin saya tercengang waktu bacanya. Area neurologi kan? Iya, secara spesifik tuh dampaknya pada individu dengan spektrum autisme. Kalau kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, gimana ceritanya zat dari kunyahan sayur bisa sampai mempengaruhi otak gitu? Ini berhubungan erat banget sama yang namanya stres oksidatif. Otak kita itu kan organ yang mengonsumsi energi paling besar ya di tubuh kita. Pasti, kerjanya berat soalnya. Nah, proses itu menghasilkan banyak banget sampah radikal bebas. Pada banyak individu dengan autisme, kemampuan alami otak buat ngebersihin stres oksidatif ini tuh seringkali nggak optimal. Yang akhirnya berujung pada peradangan saraf ya? Tepat.
Nah, ketika sulforafina ini masuk ke aliran darah dan berhasil menembus sawar darah otak, dia bertindak sebagai pembersih ekstrim di sana. Membersihkan sampahnya tadi ya? Iya, dia berpotensi mengurangi stres oksidatif di otak, menstabilkan jalur asam amino, menurunkan kortisol atau hormon stres, dan membantu meregulasi ketersediaan serotonin. Serotonin itu kan hormon penstabil suasana hati ya. Jadi dengan menurunnya peradangan saraf dan stabilnya hormon ini, perilaku atau interaksi sosialnya jadi lebih terkelola. Ya, studi nyatat adanya perbaikan yang cukup terukur ya pada interaksi sosial dan penurunan tingkat perilaku repetitif dari partisipan. Memang, ini bukan obat penyembuh autisme. Tentu, kita harus perjelas itu. Tapi potensinya sebagai terapi pendukung itu benar-benar masif. Luar biasa sih. Dari sekedar mekanisme ngunyah sayur murah, kita dapat peretas sel kanker, pengontrol gula darah, dan penenang saraf otak. Alah, memang luar biasa. Nah, sekarang mari kita geser obrolan kita. Turun sedikit dari otak ke sistem pencernaan. Ekosistem tempat kol ini pertama kali mendarat setelah kita kunyah. Usus dan lambung kita nih. Iya. Secara fisik, kol ini kan punya banyak serat tidak larut. Kalau dibayangin, serat tidak larut itu bertindak persis kayak sapu lidi raksasa di dalam usus kita. Bener, kayak disapu bersih gitu. Dia kan nggak hancur ya oleh asam lambung, tapi dia terus menyapu lorong usus besar, mendorong tumpukan sisa makanan supaya sistem pembuangan kita nggak macet. Fungsi mekanis dari serat itu memang vital banget. Tapi yang lebih menarik secara biokimiawi, itu sebenarnya apa yang terjadi di lambung. Anda mungkin pernah dengar tren orang-orang yang rutin minum jus kubis mentah. Oh iya, itu. Saya baca dari panduan puskesmas dan jurnal di Tanya Alo Dokter. Katanya jus mentah ini dipakai buat nyembuhin luka lambung atau mah kronis kan? Betul, tren itu rame banget kan? Banyak pasien ulkus lambung bersumpah jus ini menyelamatkan mereka. Secara sains gimana tuh? Apa cuma efek placebo aja atau emang ada mekanismenya? Fenomena itu masuk akal banget secara medis. Luka di dinding lambung itu kan seringkali diperparah sama infeksi bakteri spesifik ya, namanya Helicobacter pylori. Bakteri yang bandel banget itu ya? Sangat bandel karena dia bisa bertahan hidup di tengah asam lambung yang ekstrim. Nah, jus kubis mentah ini mengandung asam aminoglutamin dan pastinya sulforafen dalam konsentrasi tinggi. Karena udah hancur di blender tadi kan, dinding selnya pecah semua. Nah, itu dia. Senyawa ini secara aktif menghambat pertumbuhan si H. pylori tadi dan bekerja sebagai agen anti peradangan yang melapisi dinding lambung. Jadi efek penenangnya emang bisa kerasa cepat banget. Tapi bentar, kita harus kasih analisis kritis di sini. Penyebab mah itu kan bermacam-macam ya. Bisa karena katup esofagus yang udah longgar, pola makan yang amburadul, atau karena stres psikologis yang akut. Betul sekali. Berarti kita nggak boleh menganggap jus kol mentah ini sebagai terapi tunggal kan? Maksudnya, kalau orang stres berat sampai asam lambungnya naik terus, minum jus kol bergalon-galon juga nggak bakal beresin akar masalahnya. Observasi yang sangat tajam, jus kubis mentah memang mempercepat penyembuhan berkat anti peradangannya. Dia itu kayak asisten penyembuh yang sangat kompeten buat ngeredain kerusakan lokal. Tapi pengobatan medisnya tetap harus jalan dong. Mutlak. Untuk mengidentifikasi akar masalahnya, entah itu karena disfungsi otot lambung atau kecemasan klinis, itu tetap butuh dokter. Sayuran ini kan bukan tongkat sihir. Benar. Nah, dari ngomongin jus mentah, saya mau beralih ke bentuk lain yang sering banget disebut sebagai evolusi tertingginya kol. Ah, saya tahu arahnya kemana nih. Kita melompat dari penyembuhan mah ke manipulasi biologi, sauerkraut, atau kol asam fermentasi tradisional asal Jerman. Bentuk transformasi yang paling luar biasa dari kol, sauerkraut ini bukti kecerdasan instingtual manusia di masa lalu ya, dalam mengawetkan makanan yang ternyata malah menciptakan bom nutrisi. Prosesnya kan primitif banget ya sebenarnya. Kol mentah diiris tipis, diremas pakai garam laut sampai airnya keluar. Terus dipadatkan. Iya, dipadatkan di dalam toples kedap udara selama berminggu-minggu gitu. Garam dan lingkungan tanpa oksigen itu kan secara spesifik mematikan bakteri pembusuk dong? Tepat. Mematikan bakteri pembusuk, tapi di saat yang sama, dia membiarkan bakteri baik untuk berpesta. Ekstrak air dari kol itu akhirnya jadi medium berenang buat bakteri asam laktat. Kayak lactobacillus gitu ya? Iya, dan bifidobakteria. Mereka berkembang biak secara eksponensial di sana. Mereka makan gula alami yang ada pada kol dan mengubah sayuran itu jadi probiotik super yang sangat kuat. Bakteri baik hidup ya?
Betul. Dan sebagai bonus sampingannya nih, proses fermentasi itu memakan habis karbohidratnya, jadi kalorinya anjlok turun sampai sisa sekitar 19 kilokalori aja per 100 gram. Gila, kalorinya nyaris nol, tapi isinya miliaran bakteri baik. Dan dampaknya ini tuh bukan cuma bikin kita gampang buang air besar kan? Oh, jauh lebih dari itu. Ini bawa kita kembali ke cerita soal otak tadi, tapi lewat jalur yang beda. Gut-brain axis atau poros usus otak. Ini adalah salah satu temuan paling penting di bidang gastroenterologi dan psikiatri modern kita sekarang. Usus dan otak kita itu berkomunikasi tanpa henti melalui saraf vagus. Semacam kabel data berkecepatan tinggi gitu ya, yang ngehubungin lambung sama kepala kita. Betul. Selama ini kan kita mikir kalau suasana hati itu dikontrol murni salah otak. Padahal faktanya, sekitar 90% produksi serotonin di tubuh kita, Hormon pengatur kebahagiaan itu kan? iya, 90%-nya diproduksi di saluran pencernaan oleh mikrobioma usus kita. Berarti kalau ekosistem bakteri di usus kita kacau balau karena kita keseringan makan junk food atau minum antibiotik tanpa resep yang jelas, produksi serotonin kita anjlok dong. Sangat bisa anjlok, dan efek langsungnya kita bisa merasa cemas, mood swing, atau bahkan depresi. Secara biokimiawi, jalurnya memang terhubung langsung. Terus apa hubungannya sama si sauerkraut tadi? Ketika Anda makan probiotik super kayak sauerkraut, Anda secara harfiah tuh lagi ngirim pasukan cadangan bakteri baik buat memperbaiki pabrik serotonin di usus Anda. Wah, pantesan ya dampaknya ke kesehatan mental. Jurnal Psikiatri Nutrisi udah mengonfirmasi loh, keseimbangan flora usus ini secara terukur mampu memperbaiki suasana hati dan mengurangi gejala depresi. Oke, ini memunculkan satu dilema besar nih buat kita. Menyadari cara penyajian mentah lawan fermentasi efeknya beda jauh, gimana dong seharusnya kita masak kol di dapur sehari-hari? Nah ini tantangannya, realita di lapangan kan beda ya. Iya, di Indonesia apalagi. Sebagian besar orang makan kol itu dalam bentuk hidangan matang. Bahkan yang paling tragis, ini isu yang sangat populer, kol goreng di warung pecel ayam. Aduh, kol goreng ya. Fenomena kuliner yang secara nutrisi itu sangat memilukan sebenarnya. Kalau boleh saya buat analogi ya, menggoreng kol itu tuh persis kayak kita ngambil segepok uang kertas ratusan ribu, terus kita bakar buat ngangetin badan. Analogi yang sangat menohok tapi akurat. Kan? Anda emang dapat sensasi kehangatan sejenak, atau dapat rasa renyah dan gurih dari minyaknya. Tapi nilai aslinya hancur total karena panas tinggi. Benar. Panas minyak goreng yang ekstrim itu, apalagi di wajan warung yang apinya besar, secara efektif membumi hanguskan vitamin C. Vitamin ini kan sangat rentan sama panas. Dan yang lebih fatal lagi, panas ekstrim itu juga membunuh si enzim myrosinase yang udah kita bahas panjang lebar tadi kan? Tepat sekali. Tanpa enzim myrosinase yang hidup, glukoraphanin nggak akan pernah bisa diubah jadi sulforafate. Sayang banget ya. Potensi anti kanker dan anti diabetes yang harusnya ada di daun itu ya langsung menguap jadi abu gitu aja, nggak ada sisa. Jadi apa makna dari semua ini? Apa kita harus menghindari panas sama sekali pas di dapur? Kita butuh panduan pasti nih dari literatur sains memasak biar nggak salah langkah. Kita bedah 5 rekomendasi memasak dari panduan Kompas ya, buat maksimalkan gizi tanpa merusaknya. Oke, apa aja tuh? Pertama, dikukus. Ini standar emasnya. Kukus maksimal 5-10 menit aja. Pastikan suhu di bawah 140 derajat Celcius biar enzim myrosinasenya nggak rusak. Oh, jadi sel daunnya layu biar gampang dicerna, tapi enzimnya tetap hidup ya? Betul. Kedua, ditumis. Loh, numis kan pakai wajan panas juga. Kok direkomendasiin? Ini trik biokimia. Ingat vitamin K1 yang larut dalam lemak tadi. Ah iya, kalau direbus doang tubuh susah nyerapnya kan? Makanya, menumis pakai sedikit minyak zaitun itu ngebantu. Lemak dari minyak bertindak sebagai kendaraan pengangkut, buat bawa vitamin K nembus usus kita. Masuk akal. Terus yang ketiga? Ketiga, jelas mentah atau dibikin salad. Ini buat sulforafen dan vitamin C maksimal. Keempat, dibikin sup. Kalau sup, walaupun vitaminnya bocor keluar dari daun karena panas, nutrisinya tetap ada di kuahnya kan? Asal kuahnya diminum. Tepat. Dan yang kelima, cara tradisional kita yang sangat cerdas tanpa menggoreng. Dibikin urap. Oh iya, urap. Kolnya cuma disiram air panas sekilas ya? Betul. Terus diaduk pakai kelapa parut. Sayurnya tetap renyah, enzimnya nggak mati total, dan kelapa parutnya ngasih lemak nabati buat nyerap vitamin K. Sangat cerdas ya cara tradisional kita tuh. Berarti keseimbangan adalah kuncinya dong. Makan mentah atau kukus buat sulforafen,
dan makan tumis ringan buat serap vitamin K. Ya, merotasi cara penyajian adalah strategi yang paling rasional buat dapat spektrum manfaat yang lengkap. Setuju, kedengarannya kayak sayuran super ajaib tanpa celah ya, tapi tunggu dulu, kita harus ngerem sedikit nih. Terlalu banyak hal baik bisa jadi buruk kan? Selalu ada sisi gelapnya. Nah, kita harus peringatkan soal sisi gelap kol ini. Kalau dikonsumsi sembarangan, risikonya apa aja? Keluhan paling umum kan biasanya perut jadi kembung ya. Ya, kembung dan penuh gas. Sains di baliknya begini. Kol itu mengandung raffinose, yaitu molekul gula yang nggak bisa dicerna sama usus kecil kita. Terus dia juga punya fruktan kan? Betul. Jadi gula-gula ini meluncur turun utuh ke usus besar. Nah, bakteri di usus besar kita langsung berpesta memfermentasi gula itu. Hasil sampingannya pasti gas ya? Gas dalam jumlah besar, karbon dioksida, metana, hidrogen, ini bisa bahaya banget dan jadi mimpi buruk buat penderita irritable bowel syndrome atau IBS dan penderita GERD atau asam lambung. Karena produksi gas instan itu meregangkan lambung dan mendorong klep esofagus terbuka ya. Asamnya jadi naik. Betul sekali, dan hal ini memunculkan satu pertanyaan penting soal resiko fatal. Ada interaksi obat yang sangat bahaya. Interaksi sama obat pengencer darah kan? Iya, pasien jantung yang minum obat pengencer darah, kayak warfarin, itu kan tujuannya untuk menekan fungsi vitamin K. Nah, padahal kol putih itu rajanya penyuplai vitamin K pembuku darah. Berarti ini kayak kita nginjek pedal gas dan rem mobil barengan dong. Persis. Obatnya jadi nggak berguna dan resiko pengentalan darah atau serangan jantung bisa muncul lagi. Sangat fatal. Terus yang soal hipotiroidisme gimana? Kandungan glukosinolat atau zat goitrogenik di dalam kol itu bersaing mengambil yodium di kelenjar tiroid kita. Kalau dimakan berlebihan, misalnya buat terapi jus sampai 1000 gram sehari gitu. Nah, kalau dimakan berlebihan di saat tubuh lagi kurang yodium, ini bisa memicu hipotiroid, kelenjar tiroidnya bakal mogok produksi hormon. Ini poin penting banget buat Anda para pendengar. Porsi wajar dan pengenalan terhadap kondisi tubuh sendiri adalah hukum mutlak dalam mengonsumsi kol. Betul, jangan konsumsi membabi buta. Oke, kita sampai di kesimpulan akhir. Sayuran murah ini terbukti adalah sebuah mahakarya biokimia. Dari serat penstabil gula darah, antioksidan antosianin di kol ungu, sampai si sulforafen pelawan kanker, dan sauerkraut sang perawat kesehatan mental. Sayuran super ini selalu ada di sekitar kita dengan harga yang sangat terjangkau. Benar. Dan sebelum kita tutup obrolan kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pikiran provokatif nih. Pemikiran dari logika pemecahan enzim yang baru kita bahas. Gimana tuh? Kita belajar bahwa khasiat paling ajaib dari kol, si sulforapane, baru aktif ketika struktur selnya dirusak, dipotong atau dikunyah pakai gigi kita. Dan sensitif banget sama panas. Nah, ini bikin kita berpikir, di era modern ini, kita kan selalu makan terburu-buru ya. Seringkali masak makanan sampai matang berlebihan biar cepat. Makan sambil main HP, langsung telan tanpa dikunyah halus? Persis. Seberapa banyak coba potensi kesembuhan alami dari makanan kita yang terbuang sia-sia setiap harinya? Hanya karena kita nggak ngunyah makanan kita dengan benar atau terlalu nggak sabaran waktu di dapur? Wah, itu pertanyaan yang sangat reflektif ya. Sesuatu untuk Anda pikirkan saat makan siang nanti nih. Terima kasih banyak udah bergabung di Bedah Mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi dan teruslah eksplorasi rasa ingin tahu Anda. Pernah kepikiran nggak? Kalau di balik sayuran yang sering banget kita anggap biasa aja, sebenarnya ada kekuatan super yang tersembunyi. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dari pahlawan yang satu ini, kol. Kita semua kenal lah sama kol, ya kan? Jadi pelengkap bakwan, lalapan segar, atau isian di sup anget. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik penampilannya yang sederhana itu, kol sebenarnya adalah pahlawan super yang lagi menyamar, siap buat melindungi tubuh kita. Nggak percaya? Oke, yuk kita buktiin bareng-bareng. Jujur aja deh, reputasi kol tuh kadang emang nggak bagus-bagus amat. Sering banget kan dicap bikin perut kembung. Nah, gara-gara itu manfaatnya yang luar biasa jadi sering banget terlupakan. Tapi hari ini kita bakal ubah pandangan itu. Siap-siap kaget ya, karena di balik penampilannya yang biasa aja, kol itu ternyata gudang nutrisi, semacam pembangkit tenaga kesehatan yang siap beraksi buat tubuh kita. Coba lihat deh data ini. Cuma dalam 100 gram kol, kita tuh bisa dapat dosis vitamin C yang lumayan tinggi, vitamin K yang penting buat darah, serat buat pencernaan, kalium buat tekanan darah, plus folat.
Dan yang paling keren, semua ini kalorinya rendah banget. Luar biasa kan? Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata nggak semua kol itu sama. Walaupun dua-duanya sehat, kol merah itu punya keunggulan lebih. Bayangin, vitamin A-nya 10 kali lipat lebih banyak. Zat besinya 2 kali lipat, jelas juaranya. Nah, apa sih rahasianya? Ada senyawa ajaib namanya antosianin. Jadi, antosianin ini sebenarnya pigmen yang ngasih warna ungu keren ke kol merah. Tapi jangan salah, ini bukan cuma pewarna biasa. Antosianin ini adalah antioksidan super kuat. Dia itu kayak tameng yang lindungin sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Oke, sekarang kita lihat gimana semua nutrisi tadi benar-benar bekerja di dalam tubuh. Ini dia waktunya kita bongkar satu persatu kekuatan super si kol ini. Misi pertama si pahlawan kol, membangun benteng pertahanan buat organ paling vital yang kita punya, yaitu jantung kita. Gimana caranya? Gini, pertama, seratnya itu ngangkep kolesterol jahat terus dibuang keluar dari tubuh. Kedua, kaliumnya bantu nurunin tekanan darah. Dan yang ketiga, antioksidannya itu melawan peradangan yang jadi biang keladi banyak penyakit jantung. 3 jurus jitu buat jantung sehat. Masih kurang yakin? Nih, kol merah itu punya lebih dari 36 jenis antosianin yang beda-beda. Bayangin aja, kayak ada satu pasukan kecil yang patroli di pembuluh darah kita, mastiin jantung kita tetap aman. Oke, lanjut ke misi kedua kol. Menjaga sistem pencernaan kita biar lancar jaya dan sehat. Wah, ini sekutu yang benar-benar bisa diandalin ya. Jadi, serat di dalam kol itu nggak cuma bikin BAB lancar, tapi juga jadi makanan buat bakteri-bakteri baik di usus kita. Nah, makin banyak bakteri baik, sistem imun kita makin kuat. Bahkan ada loh beberapa penelitian yang nunjukin kalau jus kol itu bisa bantu meredakan tukak lambung. Keren kan? Dan ada lagi nih senjata rahasianya, sulforaphane. Senyawa ini jagoan banget buat ngelawan peradangan kronis yang sering jadi penyebab penyakit-penyakit serius. Jadi dengan adanya sulforaphane, kol itu siap melindungi tubuh kita dari dalam. Nah, pastinya kita pengen dong dapetin semua manfaat luar biasa ini. Pertanyaannya, gimana cara terbaik buat ngolah kol biar kekuatannya nggak hilang? Yuk kita cari tahu sama-sama. Kuncinya simple banget. Usahain jangan digoreng sampai kering, soalnya suhu tinggi bisa merusak nutrisinya. Pilihan terbaik tuh dikukus, biar vitamin C-nya terjaga. Atau ditumis sebentar pakai minyak sehat buat bantu penyerapan vitamin K. Dan tentunya, dimakan mentah buat salad atau urap itu cara paling top buat dapetin semua kebaikannya. Tapi ada satu cara lagi yang bukan cuma menjaga, tapi justru meningkatkan kekuatan kol. Nah, proses fermentasi ini mengubah kol jadi yang namanya sauerkraut, yang ternyata manfaatnya bisa lebih tinggi lagi. Kekuatan utama sauerkraut itu ada di probiotiknya, alias bakteri baik hasil fermentasi. Probiotik ini super penting buat kesehatan usus. Usus sehat berarti sistem imun makin kuat, dan bahkan bisa bikin mood lebih bagus. Kekuatan super yang nggak disangka-sangka ya. Oke, tapi namanya pahlawan super kadang ada kelemahannya juga. Nah, begitu juga dengan kol. Biar informasinya lengkap, kita juga perlu tahu sisi lainnya. Jadi, ada resikonya nggak sih kalau kita makan kebanyakan? Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau kebanyakan, kol bisa bikin kembung. Terus, kandungan vitamin K-nya yang tinggi bisa berinteraksi sama obat pengencer darah. Buat yang punya masalah tiroid, mungkin perlu hati-hati juga sama kol mentah dalam jumlah banyak. Intinya, kalau kebanyakan ya bisa ada efeknya. Jadi, pesannya apa? Ya nikmati aja kol sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Buat sebagian besar dari kita, kol itu teman kok, bukan musuh. Kuncinya cuma satu, moderasi alias jangan berlebihan. Kol ini kan cuma salah satu contoh aja. Coba bayangin, kira-kira pahlawan super apa lagi ya yang sebenarnya sembunyi di piring kita setiap hari, nunggu buat ditemuin? Nah, coba deh perhatiin lagi makanan kita. Terima kasih ya sudah menyimak. Apa manfaat utama sayur kol bagi kesehatan jantung dan pencernaan? Sayur kol atau kubis menawarkan berbagai manfaat luar biasa bagi kesehatan jantung dan sistem pencernaan berkat kandungan nutrisinya yang kaya, mulai dari serat hingga senyawa antioksidan spesifik. Manfaat bagi kesehatan jantung. Sayur kol mendukung kesehatan jantung melalui beberapa mekanisme utama. Mengatur tekanan darah, kol adalah sumber kalium yang sangat baik. Mineral ini berfungsi sebagai elektrolit yang membantu menurunkan tekanan darah dengan cara menangkal efek natrium,
garam, dalam tubuh serta merilekskan dinding pembuluh darah. Menurunkan kolesterol, kandungan serat larut dan fitosterol, plansterol, dalam kol membantu menurunkan kadar kolesterol LDL jahat. Fitosterol bekerja dengan cara menghalangi penyerapan kolesterol di saluran pencernaan, sementara serat larut mengikat kolesterol di usus agar tidak terserap ke darah. Perlindungan antioksidan, antosianin, pigmen yang memberikan warna ungu pada kol merah, telah terbukti dalam banyak penelitian dapat mengurangi risiko serangan jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Selain itu, senyawa sulforafana membantu mengurangi peradangan pada pembuluh darah yang dapat memicu aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Nutrisi pendukung lainnya, kandungan vitamin C membantu menjaga kelenturan pembuluh darah, sementara folat dan vitamin B3 berperan dalam menurunkan risiko stroke. Manfaat bagi kesehatan pencernaan. Melancarkan buang air besar. Kol kaya akan serat tidak larut, sejenis karbohidrat yang tidak bisa dipecah di usus. Serat ini menambah massa pada tinja dan mendorong pergerakan usus yang teratur, sehingga efektif untuk mencegah dan mengatasi sembelit. Mendukung bakteri baik, prebiotik. Serat dalam kol berfungsi sebagai sumber bahan bakar bagi bakteri ramah seperti Bifidobacteria dan Lactobacilli. Bakteri ini penting untuk melindungi sistem kekebalan tubuh dan memproduksi nutrisi penting seperti vitamin K2 dan B12. Kandungan probiotik pada kol fermentasi IKA diolah menjadi makanan fermentasi seperti sauerkraut atau kimchi. Kol menjadi kaya akan probiotik yang melindungi lapisan usus dari bakteri berbahaya dan membantu meredakan gejala gangguan pencernaan seperti IBS, Irritable Bowel Syndrome. Penyembuhan lambung. Jus kol mentah mengandung glucoraphanin yang diubah tubuh menjadi sulforafana. Senyawa ini diketahui dapat membantu mempercepat penyembuhan luka lambung, ulkus, dan meredakan peradangan akibat gastritis atau emah.